Kisah pembunuhan sadis Diva Febriani di tangan tetangganya masih menyisakan kesedihan yang panjang bagi keluarga. Diva Febriani yang seharusnya tanggal 17 Agustus nanti menjadi petugas upacara bendera harus pupus karena keserakahan seseorang. Bagaimana cerita Diva Febriani tewas di tangan tetangganya? Inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi selengkapnya. Diva Febriani pulang sayang sama mulut. Terus kau bawa ke lubang itu kapan? Setelah dia sudah buka celananya, Pak. Langsung kau cekek. Kau sudah sempat merampas. Pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati. Kamis 31 Juli 2025 adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan bagi keluarga Diva Febriani. Luka yang mendalam terus dirasakan keluarga besar korban pembunuhan ini. Bagaimana tidak, Diva ditemukan tewas di dalam lubang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Selasa 25 Juli 2025 adalah hari terakhir Diva Febriani, 15 tahun, bertemu dengan keluarganya untuk berpamitan melaksanakan latihan paskibra di sekolahnya. Namun di waktu yang seharusnya Diva Febriani sudah berada di rumah, hari itu dirinya tak kunjung datang. Keluarga pun resah menanti kepulangan dari latihan paskibra. Inilah rekaman sang ibu yang kala itu menantikan sang putrinya kembali ke rumah. Dek, Diva Febriani, ini mama dek. Gimana kau dek? Nama kangen ini loh dek, semua di rumah ini loh. Kenapa pergi-pergi loh dek? Kalau ada masalah kita selesaikan dek. Kalau HP mau hilang kita beli lagi. Kan ada di Natal itu banyak loh, tinggal pilih kita kan. Pulang ya dek. Nama kangen ini loh dek. Pulanglah Diva Febriani. Pulanglah, mak sayang nih sama mulo. Gak ada pernah marah kan mama kan? Ceceknya marahnya itu kalau untuk nyapu nyuci piring. Pulang ya dek. Malam itu keluarga besar Diva dibantu dengan warga pun langsung mencari keberadaan gadis cantik berhijab ini. Hingga pada Kamis malam terdengar kabar jika sosok tubuh Diva ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit. Sosok tubuh Diva yang terkubur ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di kebun sawit. Dirinya mencium bau busuk yang menyengat. Setelah mencari sumber bau, dirinya pun menemukan lubang sedalam 1,5 meter. Proses evakuasi pun dilakukan dengan menutup lubang dengan kain sarung agar tubuh Diva tak menjadi perhatian warga. Warga yang malam itu menyaksikan proses evakuasi bertanya-tanya dalam hati, siapa pelaku yang dengan sadis menghilangkan nyawa gadis cantik ini yang rencananya tanggal 17 Agustus nanti menjadi petugas pengibar bendera di sekolahnya. Malam itu juga, jasad Diva langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sang ayah pun berharap kepada aparat penegak hukum agar pelaku pembunuhan keji terhadap anak kesayangan ini mendapat ganjaran yang setimpal, hukuman mati. Inilah harapan keluarga terhadap hukuman yang harus didapat pelaku. Kami sederhana, mintanya kami dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Itu saja ya Pak ya? Iya. Diva kelas 1 SMA ya Pak ya? Ya. Usianya 15 tahun. Ya. Ya, anggota paskibra ya. Harapan kami pelaku dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Malam itu, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas siapa pelaku pembunuhan sadis ini. Di tengah kondisi hujan hari itu, Yunus Saputra berhasil diamankan pihak kepolisian yang dibantu warga di tempat persembunyiannya di wilayah Desa Bondakase, Kecamatan Natal. Warga yang melihat proses penangkapan pelaku merasa geram dan hampir melampiaskan emosi ke pelaku yang sudah dengan sadis menghilangkan nyawa Diva Febriani.
Yunus terpaksa dikirim cepat ke mobil polisi untuk menghindari amukan warga. Bagaimana tidak, pelaku yang merupakan tetangga korban dengan alibi meminta tolong untuk diantar pulang karena motor pelaku rusak. Saat itu, ada kesempatan pelaku langsung berniat merampas semua harta milik korban saat itu yang nantinya hasil penjualan barang rampasan tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang pelaku. Korban saat itu sempat melawan, namun karena tak ada daya, Diva pun akhirnya tersungkur ke tanah setelah lehernya mendapat cekikan dari pelaku. Yang membuat miris lagi adalah, usai diketahui korban tak berdaya, niat jahat pelaku semakin menggila. Yunus Saputra pembunuh sadis ini langsung meruda paksa korban. Tak berhenti sampai di situ. Untuk menghilangkan jejak hitamnya ini, pelaku masih sempat menggali tanah di sekitar areal perkebunan sawit dengan menggunakan sebatang kayu untuk menguburkan jasad Diva. Dan inilah wajah pembunuh sadis Diva Febriani. Hanya karena ingin menguasai harta korban, dirinya harus membunuh dengan cara yang sadis. Kepada pihak kepolisian, dirinya secara jelas dan berurut menceritakan bagaimana Yunus menghilangkan nyawa Diva Febriani. Kemudian di tengah areal itu, kau hentikan sepeda motormu. Iya Pak. Langsung kau cekek. Tidak Pak. Jadi? Merampas HP dan lari Pak. Kau sudah sempat merampas? Sudah Pak. Kemudian kau lari? Iya Pak. Terus dikejarnya? Iya Pak, dia menjerit. Setelah dia menjerit, saya balik badan dan mencekik Pak. Balik badan mencekik? Iya Pak. Polisi pun berhasil mengumpulkan barang bukti dari TKP dan korban. Saya tarik Pak. Saya angkat Pak. Kau seret mak angkat? Iya Pak. Terus kau bawa ke lubang itu kapan? Setelah dia sudah saya buka celananya Pak. Kau bawa ke lubang itu? Iya Pak. Pakai apa kau nimbunnya? Pakai kayu Pak. Sadis dan tak berperi kemanusiaan. Mungkin kalimat inilah yang pantas disandingkan kepada Yunus Saputra yang dirinya kini mendekam di balik jeruji besi Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Cita-cita mengibarkan bendera merah putih pada HUT RI 17 Agustus nanti nampaknya harus terkubur bersama jasad sang Diva. Harapan untuk membanggakan kedua orang tua untuk menjadi putri yang berprestasi pun tak akan pernah terjadi lagi. Di atas tanah yang tak berdosa inilah jasad Diva Febriani terkubur, yang tak lain adalah karena perbuatan dosa seorang yang haus untuk memiliki harta orang lain dengan cara yang sadis.